Tuhan berkati. Kami ada lagi untuk merenungkan firman-Mu. Mohon pengertian dan hikmat dari Roh Kudus, dan kami memahami dan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Tuhanku Yesus namanya. Nah, saudara, berbicara tentang eksistensi Allah, maka Allah harus menyatakan siapa dirinya kepada manusia, termasuk memperkenalkan namanya. Mengapa? Ini harus dilakukannya, terlebih ketika iblis ada dan dosa itu mengikat dan menguasai manusia, yang senantiasa berusaha keras untuk terus membelokkan manusia mengenal dan menyembah Tuhan yang benar, dengan dia memperkenalkan Tuhan buatan dan Tuhan bualan. Jadi untuk membedakan Tuhan dari Tuhan yang lain, maka Tuhan harus menyatakan dirinya dengan harus punya nama khusus. Nama yang kudus, nama yang benar, yang jelas, tepat, dan berotoritas atau absolut. Seperti Shema Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama, menyatakan secara progresif, menyatakan secara definitif, dan secara personal. Mari kita lihat yang pertama, menyatakan secara progresif. Kita bisa lihat dari 4 zaman. Ada zaman Adam sampai zamannya Abraham. Di sana Allah menyatakan diri dan manusia mulai mengenal dan memanggilnya dengan sebutan gelar Elohim. Agar berbeda dari agama kafir ditambah kata huruf sandang di sana, ya, Ha, Elohim, ya, yang maha tinggi atau yang segala, yang tertinggi, ya. Itu yang ada. Kemudian zaman Abraham sampai Musa, itu Allah menyatakan diri dan manusia mulai identifikasikan Allah itu dengan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kemudian ada zaman Musa dan juga zaman sampai Yusuf Maria. Di sana Allah menyatakan diri dengan nama kata Yahweh, itu panggilan orang kedua tunggal. Kalau panggilan orang pertama, Ehye. Ya, aku adalah, artinya dia ada dari dirinya sendiri, bukan disebabkan, bukan diakibatkan. Sebaliknya, segala sesuatu ada karena dirinya. Wahyu 1 ayat 4b dan 8 menyatakan bahwa dialah yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Nah, ini yang harus dipahami. Yang kedua, ya, menyatakan diri secara definitif, ya, di zaman Yusuf dan Maria sampai sekarang, di mana Allah menyatakan diri dengan jelas dan sempurna, yang bukan saja nama tetapi dirinya melalui berita kelahiran juru selamat yang disampaikan malaikat kepada Yusuf, bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Sebagaimana nubuatan dan firman Tuhan, ya, kata Yahweh atau Yehosua itu dalam bahasa Yunani dikatakan Yesu, ya. Yesu artinya penolong atau penyelamat atau penebus dosa. Kemudian menyatakan diri secara personal. Ya, kalau tadi progresif, definitif, sekarang personal. Artinya nama Tuhan itu memanifestasikan diri dalam hubungan-hubungan dengan umatnya. Nama-nama itu bersifat antropomorfis, ya, menandai tindakan Allah yang merendahkan diri untuk menemui dan menjumpai manusia. Ya, contoh dalam perjanjian lama ada kata El Shaddai, El Gibor, El Roy, Yehovah Rafa, Yehovah Nizi, Yehovah Salom, Yehovah Jireh, Immanuel. Kemudian dalam perjanjian baru ada kata ganti atau kata lain dari Ehye, Asher Ehye, atau aku adalah, atau Yahweh dalam bahasa atau kata tetagrama. Ego emi, ya, ego emi ini artinya aku adalah. Ya, itulah yang Yesus sampaikan. Ya, aku adalah terang dunia, aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Nah, ini sesungguhnya, ya, menunjukkan tentang siapa Tuhan kita dan siapa namanya.
Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu namanya Yesus. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 bernubuat bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya dan orang menyebutnya namanya Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Jadi tentu terkait dengan nama Yesus, nama itu nama yang berkuasa. Nama itulah yang sungguh akhirnya telah menyelamatkan kita dan telah mengerjakan karya itu. Sehingga oleh namanya bertukuk lutut segala yang ada di langit, di sorga, di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nah, implikasinya bagi kita, dengan kita punya Tuhan yang punya nama, namanya Yesus, maka segala doa kita sungguh pasti akan kepada alamat yang tepat, dan pasti didengarnya, dan pasti dijawabnya. Dan yang kedua, kita dapat memanggil Dia dengan sebutan apa saja, sebagai hubungan yang dekat, yang karib, yang imanen, yang betul-betul akan membawa kita semakin intim, semakin hidup mengenalnya. Maka bersukacitalah dan bersyukurlah, karena kita punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang benar, yang tepat, yang berkuasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah itu di hati kami dan mohon supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.